Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu guru yang sedang berjuang di dalam melaksanakan tes P3K. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes P3K kompetensi teknis paket 5. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Nomor 1. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar A. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar. C. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini. D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Jawabnya adalah D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. 2. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. 3. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. 4. Banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning. B. Contextual Teaching and Learning. C. Problem Based Learning. D. Cooperative Learning. Jawabnya adalah B. Contextual Teaching and Learning. Kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri CTL atau Contextual Teaching Learning adalah media dan sumber belajar dari lingkungan, siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri atau konstruktivisme. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau inquiry. 3. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jawabnya adalah B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan nilai autentik. Kita lihat pembahasan. Prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL. 1. Konstruktivisme. Proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 2. Inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. 3. Bertanya, pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. 4. Masyarakat belajar, pelaksanaan komunitas belajar. 5. Pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk mewujudkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6. Refleksi adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. 7. Penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Soal nomor 4. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok Dines. B. Kartu-kartu bilangan. C. Neraca bilangan. D. Batang kawi sinair. Jawabnya adalah A. Blok Dines. Nomor 5. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan
belasan misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan ataupun puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawab yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10, dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Jawabnya adalah C. Konstruktivisme. 6. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, model atau metode, media pembelajaran, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. Jawaban yang benar adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka komponen RPP yang disusun sebagai berikut. A. Identitas. 1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema subtema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. C. Tujuan pembelajaran. D. Materi pembelajaran. E. Metode pembelajaran. F. Media pembelajaran. G. Sumber pembelajaran. H. Langkah-langkah. I. Penilaian atau evaluasi. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini adalah nilai Doni. Nilai sikap Doni B jika kriteria ketuntasan belajar minimal 70. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah A. Doni tidak naik kelas karena nilai di bawah kriteria ketuntasan belajar lebih dari 3 meskipun sikap Doni baik. B. Doni tidak naik kelas karena ada nilai pada mata pelajaran kelompok A yang di bawah kriteria ketuntasan belajar meskipun sikap Doni baik. C. Doni tetap naik kelas karena rata-rata semua nilai mata pelajaran di atas kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan, dan juga Doni memiliki sikap baik. D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan, tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar, dan sikap Doni baik. Jawabnya adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan, tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar, dan sikap Doni baik. 8. Dalam membuat silabus, perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh,
D. Fleksibel, E. Aktual kontekstual. Jawabnya adalah D. Fleksibel. Kita lihat pembahasannya. Relevan artinya sesuai perkembangan peserta didik. Sistematis artinya saling terkait dengan kompetensi. Menyeluruh artinya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Aktual, kontekstual artinya mengikuti perubahan zaman, iptek, peristiwa, kekinian. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal nomor 9, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya ini. Sebagai dukungan bagi saya agar lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. 9. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadai, E. Konsisten. Jawabnya adalah D. Memadai. Kita lihat pembahasannya. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ilmiah, yaitu logis dan benar, dapat dipertanggungjawabkan isinya. 2. Relevan, yaitu sesuai perkembangan peserta didik. 3. Sistematis, yaitu saling terkait dengan kompetensi. 4. Memadai, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 5. Konsisten, adanya konsistensi masing-masing komponen silabus. 10. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah A. Rincian minggu efektif, B. Silabus pembelajaran, C. Program tahunan, D. KI dan KD, E. RPP. Jawabnya C, yaitu program tahunan. Nomor 11. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal pertanyaan, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal, dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 70 dan skor masing-masing soal 10. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa pengulangan materi pada peserta remedi. E. Melanjutkan materi pelajaran. Kunci jawabannya adalah A, yaitu memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Kita lihat pembahasan dari soal ini. Banyak siswa 32 orang, jumlah soal ada 10. 15 siswa menjawab benar 10 soal, artinya tidak remedial. 7 siswa menjawab salah 3 soal, artinya nilai 70 dan tidak remedial. 5 siswa menjawab benar 6 soal, artinya mendapat nilai 60, maka peserta ini akan remedial. 5 siswa menjawab benar 2 soal, mendapat nilai 20, peserta ini akan diremedial. Banyak peserta remedial adalah 10 siswa. Jika kita lihat di dalam ketentuan siswa-siswa yang akan diremedial, yaitu 10 siswa dari 32 siswa dikali 100%, maka jumlahnya adalah 31%. Artinya bimbingan tugas kelompok. Untuk menentukan apakah siswa akan diremedial secara individu atau remedial secara kelompok ataupun pembelajaran ulang, kita lihat di bawah ini. Bimbingan individu 0 sampai 20%, bimbingan kelompok 20% sampai 50%, pembelajaran ulang di atas 50% sampai 100% siswa yang tidak tuntas. Selanjutnya nomor 12. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabnya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Kita lihat pembahasannya. Beracuan kriteria mengacu pada kriteria. Menyeluruh artinya penilaian meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sistematis artinya sesuai dengan prosedur baku.
Akuntabel artinya dipertanggungjawabkan, baik segi prosedur maupun teknik penilaian. Objektif artinya menilai sesuai kompetensi siswa tanpa membedakan sara, kondisi, dan lain-lain. 13. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik, E. Kesalahan yang dialami oleh peserta didik. Jawabannya adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidikan sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Nomor 14. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pembelajaran sekolah atau di luar jam pembelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Jawabnya adalah C. Belajar kelompok. Kita lihat pembahasan tentang nomor soal 14 ini. Teknik pengayaan. Ada 4 teknik pengayaan. Yang pertama belajar kelompok, yaitu kelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. 2. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. 3. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. 4. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Nomor 15. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya, Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jawabnya adalah C. Fungsi evaluasi. Kita lihat pembahasan soal nomor 15 ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fungsi evaluasi ada 5. 1. Sebagai pengukuran keberhasilan, yaitu mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. 2. Sebagai diagnosis, yaitu evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. 3. Yaitu berfungsi sebagai tindak lanjut, sebagai umpan balik dari informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan mengambil keputusan di masa mendatang. Fungsi yang kelima yaitu sebagai fungsi seleksi. Melalui fungsi seleksi, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 16. Setelah dilakukan tes praktik menulis doa,
Selanjutnya, Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawabnya adalah B. Kognitif. Pembahasan soal afektif yaitu penilaian sikap menggunakan bentuk jurnal atau penilaian diri, penilaian antar teman, dan observasi. Kognitif yaitu penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, atau penugasan. Psikomotorik yaitu penilaian keterampilan menggunakan produk, praktek kinerja, proyek, dan portofolio. Konasi yaitu penilaian kehendak atau keterampilan. Behavior yaitu penilaian perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. 17. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Jawabnya adalah B. Prinsip evaluasi. Evaluasi prinsipnya adalah valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik atau edukatif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. 18. Sebagai guru mata pelajaran, X melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut adalah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Jawabnya adalah A. Penilaian autentik. Kita lihat pembahasannya. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Menggambarkan hasil belajar siswa dalam kurun periode akhir penilaian evaluatif itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan. Bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa penyebabnya. 19. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah A. Penilaian diri adalah penilaian berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Jawabnya adalah C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik
tentang sikap dan perilaku peserta didik. Kita lihat pembahasan soalnya. Di sini ada kata kunci jurnal atau observasi. Jurnal berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Penunjang dari jurnal adalah penilaian diri, penilaian antar teman, dan wawancara. Penilaian diri adalah penilaian terhadap diri sendiri, yaitu siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Nomor 20. Pada saat penyusunan tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam menyusun tes akhir belajar dapat diurutkan: A. Tabel spesifikasi tes, menelaah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, menelaah soal tes, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, menelaah soal, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D. Tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, menelaah soal, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, menelaah soal, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Jawabnya adalah E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, menelaah soal, uji coba, analisis butir tes, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Nomor 21. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu A. Menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata, dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata, nilai modus atau nilai yang sering muncul, nilai batas KKM. C. Menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, nilai median. D. Menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. E. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Jawabnya adalah E. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Nomor 22. Treatment atau perilaku adalah pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jawabnya A adalah tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Pembahasannya: A. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. B. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. 23. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian jurnal. D. Penilaian kinerja. E. Penilaian diri. Jawabnya adalah A. Penilaian proyek. Kita lihat pembahasan soal ini. Penilaian proyek yaitu penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Penilaian portofolio yaitu penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Penilaian jurnal yaitu penilaian sikap unsur utama. Penilaian kinerja yaitu penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil. Penilaian diri yaitu penilaian sikap untuk
untuk penunjang. 24. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar serta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran. B. Pengalaman belajar. C. Silabus mata pelajaran. D. Struktur pembelajaran. E. Kompetensi dasar. Jawabnya adalah C. Silabus mata pelajaran. 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman persekoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. Jawabnya adalah B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. 3 yaitu analisis silabus. 2. Menyusun kisi-kisi. 1. Membuat soal. 6. Menyusun lembar jawaban. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman pensekoran. Seperti yang kita lihat di dalam pembahasan soal ini, langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. 1. Analisis silabus. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat soal. 4. Menyusun lembar jawaban. 5. Membuat kunci jawaban. 6. Menyusun pedoman pensekoran. Nomor 26. Prosedur yang dilaksanakan pada penilaian menggunakan tes adalah. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian. Apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Jawabnya adalah A. Menentukan tujuan penilaian. Apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. 27. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan. B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem. C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. D. Gambar hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jawabnya C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nomor 28. Bapak Roni adalah guru mata pelajaran X. Hari itu, ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Siswa menyimak dengan seksama. Tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman. B. Membaca dalam hati. C. Membaca nyaring. D. Membaca permulaan. Jawabnya adalah C. Membaca nyaring. 29. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperhatikan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktik IPA. Jawabannya adalah D. Menugasi peserta didik melakukan praktek IPA. 30. Pelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan, harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A.
mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Jawabnya adalah B. Memperagakan tubuh diri sendiri. 31. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal. Kunci jawabannya D. Menghafal. Kunci jawabannya adalah C. Imitasi. 32. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan kawan-kawan, dapat juga menggunakan jenjang efektif berupa A. Penerimaan nilai atau sieving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai atau organization, individualisasi nilai atau characterization. B. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, transferring, karakterisasi nilai, characterization. C. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organizing, karakterisasi nilai, characterization. D. Penerimaan nilai atau receiving, penerapan nilai, empati, penghargaan nilai atau valuing, mengorganisasi nilai, organization, karakterisasi nilai, characterization. Jawabannya adalah C. Penerimaan nilai, receiving, penanggapan nilai, responding, penghargaan nilai, valuing, pengorganisasian nilai, organization, karakterisasi nilai, characterization. 33. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah A. Media audio, B. Media visual, C. Media gambar, D. Media audio visual. Jawabnya adalah D. Media audio visual. 34. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, B. Penentuan ranking kelas, C. Bahan mengisi rapor siswa, D. Penentuan ranking sekolah. Jawabnya adalah A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 35. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna. Sesuai tahap perkembangan siswa, A. Mengamati PowerPoint, B. Gambar makanan sehat, C. Kartu makanan, D. Mengamati berbagai makanan sehat. Jawabnya D. Mengamati berbagai makanan sehat. 36. Ali ketika diadakan ulangan akhir semester secara diam-diam, dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Membiasakan siswa berperilaku jujur, B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri, C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari, D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Jawabnya adalah D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. 37. Jika rumusan indikator terampil mengakomodasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian yang menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, dan data objektif, B. Sistematis, komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif, C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, D. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, ekspresi, serta objektif. Jawabannya adalah C. Sistematika laporan, keberanian,
intonasi, dan ekspresi. 38. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Membaca kalimat sederhana, C. Melengkapi kalimat sebelum selesai, D. Menyusun kalimat sederhana. Jawabnya adalah D. Menyusun kalimat sederhana. 39. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Jawabnya adalah A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. 40. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasikan sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dan suatu ekosistem, khususnya rantai makanan, jejaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis, C. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah, D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Jawabnya adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. Demikian soal tes P3K kompetensi teknis paket 5 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.